istri sang penguasa. Part 56. Sudahlah. Tidak perlu dibahas lagi. Ini juga salahku. Harusnya aku tidak membawamu ke hotel sendirian. Harusnya aku meminta bantuan orang lain. Nadia tertunduk dan mulai menitikkan air mata. Aku tidak bisa menyalahkanmu sepenuhnya. Karena semalam kamu dalam kondisi tidak sadar karena mabuk dan juga aku mengerti bahwa suasana hatimu sedang tidak baik. Dia terdiam beberapa saat sebelum kemudian melanjutkan perkataannya. Jadi tidak usah dibahas lagi. Lupakan saja semuanya. Jangan jadikan ini alasan untuk kamu bersama denganku. Jika kamu membutuhkan tempat sandaran, aku akan menemanimu. Tapi jika hanya karena rasa bersalah sebaiknya lupakan. Karena kita juga tidak saling mengenal. Nadia mulai beranjak dari tempat tidur dan meraih bajunya yang berserakan di lantai menuju kamar mandi. Rico memikirkan semua itu secara mendalam. Bagaimana dia bisa berakhir dengan merusak masa depan gadis yang tidak dikenalnya? Bagaimana dia bisa menghancurkan gadis yang hendak menolongnya? Nadia keluar dari kamar mandi dan meraih tasnya hendak pergi meninggalkan Rico. Tunggu. Langkahnya terhenti mendengar panggilan Rico. Siapa namamu? Ambillah cek ini. Nadia hanya menoleh ke arah Rico. Saya Nadia. Ini kartu nama saya dan maaf tuan. Saya bukan wanita panggilan. Dan saya tidak membutuhkan uang Anda. Tidak semua wanita yang mendekatimu karena ingin uangmu. Ceklek. Nadia meninggalkan Rico yang kebingungan dan merasa bersalah. Dia memikirkan semua baik-baik. Di luar ruangan, Nadia berjalan menyusuri lorong hotel dan menghubungi seseorang. Halo, saya telah memulai rencana dan dia telah masuk perangkap saya. Saya tinggal menunggu untuk langkah selanjutnya. Bagus, lakukan tugasmu dengan baik. Jawab seseorang di seberang telepon. Baik, akan saya lakukan dengan baik. Nadia tersenyum sinis setelah itu menutup panggilan. Di tempat lain, Judah dan Seren sedang bercengkrama dengan begitu mesra. Mereka duduk di balkon kamar sambil menikmati teh minuman mereka. Kita sudah memulai langkah pertama kita sayang. Mereka akan lebih menderita 1000x lipat dari apa yang pernah kamu rasakan. Apakah itu tidak terlalu berlebihan Tuan Kusuma? Karena aku yakin mereka tidak akan sanggup menerima itu secara langsung. Tidak sayang. Kita hanya akan menunggu untuk dapat menyaksikan pertunjukan bagus mulai dari sekarang. Aku tidak berencana memberikan mereka hadiah secara langsung dan bersamaan. Tapi, aku akan mengirimi mereka hadiah satu persatu. Secara bergantian, aku juga tidak berencana memudahkan mereka. Judah berkata dengan dingin. Senyuman penuh kelicikan terpancar di wajahnya yang tampan. Tuan Kusuma, Anda sangat menyeramkan. Seren menggelengkan kepala di sela perkataannya. Terima kasih pujiannya Nyonya Kusuma. Senyuman indah mengiringi ucapannya, membuat setiap wanita dimabuk asmara karena senyum indah dan ketampanannya. Seren berdecik kemudian memalingkan wajahnya ke arah lain sambil mengerucutkan bibirnya. Percaya diri sekali. Judah begitu gemas melihat perilaku Seren seperti itu. Lalu dia mendekat dan menggendong Seren. Ach, kau sungguh menggemaskan Nyonya. Kalimat Judah membuat Seren tersipu malu. Sudah beberapa hari Friska tidak dapat bertemu dengan Rico. Dia mencoba menghubungi ponselnya lagi. Tuat. Setelah beberapa kali dering terdengar suara di seberang telepon. Halo Rico. Kamu kemana saja? Kenapa susah sekali menghubungimu? Rico, aku sungguh merindukanmu. Friska begitu bersemangat mendengar suara Rico hingga dia tak berhenti bicara. Aku akan datang ke tempatmu Rico. Halo Rico, apa kamu masih mendengarkanku? Friska bertanya kepada Rico karena tidak ada jawaban dari setiap pertanyaan yang ia lontarkan terhadap Rico. Lain kali saja Friska.
Aku ada meeting hari ini, jadi aku tidak dapat menemanimu. Oh baiklah. Mereka mengakhiri panggilan begitu saja. Friska menatap ponselnya dan bertanya sendiri. Ada apa dengannya? Apakah dia masih marah padaku? Kenapa dia begitu tidak peduli kepadaku? Ya sudah. Nanti saja aku menemuinya. Riko duduk termenung di kantornya, menatap jauh keluar jendela. Pikirannya melayang entah kemana. Ketukan pintu menyadarkannya dari lamunan. Tok, dotok, dotok. Andi masuk ke ruangan Riko setelah beberapa kali ketukan. Dilihatnya sang bos sedang termenung. Permisi tuan. Hari ini kita ada meeting di restoran X untuk membahas proposal yang akan diikut sertakan dalam tender pembangunan hotel milik perusahaan Kusuma. Riko menaruh fokus pada penjelasan Andi dengan menopang dagu. Perusahaan Kusuma, apa mereka akan membangun hotel baru di daerah ini? Iya tuan. Mereka akan membuka tender untuk pembangunan hotel baru di kota A. Dan penanggung jawabnya adalah Nona Seren. Baiklah, kita akan ikut bersaing dalam tender ini. Baik tuan. Andi menganggukkan kepala dan meninggalkan ruangan. Siang hari Riko sedang meeting di restoran X. Dia bersama Andi dan 2 orang dari perusahaan lain. Mereka sepakat dengan kerjasama mereka. Riko hendak meninggalkan restoran bersama Andi sebelum dia melihat Nadia yang sedang duduk sendiri. Andi, kembalilah ke kantor lebih dulu. Aku akan menemui temanku sekarang ini. Baik tuan. Andi membungkukkan badan dan pergi meninggalkan Riko. Di kursi lain di restoran yang sama, Nadia sedang duduk menyantap makan siang sendiri. Boleh aku duduk di sini dan menemanimu makan siang? Riko menghampiri Nadia dan berdiri di samping kursinya. Nadia hanya mendongakkan kepala, melihat siapa lelaki yang datang menghampirinya, lalu menunduk lagi. Setelah mendapatkan izin dari Nadia, Riko menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Apa kamu selalu makan siang sendiri? Nadia menjawab dengan ketus tanpa melihat wajah Riko. Aku memang selalu makan sendiri. Tidak perlu kamu temani. Nada suaranya dingin dan acuh tak acuh. Ayolah, biarkan aku menemanimu makan siang. Aku sungguh menyesal atas apa yang aku lakukan padamu. Riko menundukkan kepala dengan suara yang sedikit lemah. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak butuh maaf dan rasa penyesalanmu. Dalam hatinya Nadia berseru. Aku yakin sebentar lagi aku akan bisa bersamamu. Dia kemudian menyunggingkan sedikit senyum. Kamu terlihat begitu cantik saat tersenyum. Riko tersenyum menggoda saat mengucapkannya. Untuk apa kamu kesini? Untuk menemanimu. Karena tadi aku melihatmu sedang makan seorang diri. Cih. Alasan, gurau Nadia dengan memasang wajah imut dan itu berhasil membuat Riko tertawa. Aku tidak membuat alasan. Aku serius. Tadi aku melihatmu makan sendiri. Maka dari itu aku tidak jadi pergi dan datang ke sini untuk menghampirimu. Mereka mulai bercengkrama dan hubungan di antara mereka semakin dekat setelahnya. Di rumah keluarga Sanjaya, kakek, Mama Seren dan Juda sedang berkumpul di ruang keluarga. Juda, kapan kakek dan nenekmu berkunjung kemari? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan mereka. Kakek dan nenek sedang sibuk, dan mereka belum tahu kalau kakek Dirga dan Mama ada di sini. Kakek Gina menganggukkan kepala dan menyeruput teh. Kakek dengar, kamu akan membangun hotel baru di kota A. Benar kek? Kami sedang mencari perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan pembangunan hotel ini. Kakek beralih menatap Seren dan mulai bertanya dengan serius. Seren, kapan kamu akan mengambil alih perusahaan kakek? Karena sekarang kamu bersama Juda, pasti dia bisa membantumu mengelola perusahaan kakek. Seren duduk di sebelah Juda dengan mengaitkan tangannya di bagian siku tangan Juda. Tidak sekarang kek.
Aku akan mengambil alih perusahaan kalau waktunya tepat. Jika sekarang aku mengambil alih perusahaan, maka keluarga Atmaja pasti akan mendekatiku agar aku bisa membantu keuangan mereka. Dan itu tidak akan jadi kejutan untuk mereka nantinya, kek. Kakek kan tahu. Mereka begitu serakah dan bisa melakukan apa saja untuk tujuan mereka. Lagi pula aku ingin selalu dekat dengan Juda. Seren tersenyum dan menatap Juda. Mereka berakhir saling menatap dan menunjukkan kemesraan di hadapan sang kakek. Cih, dasar anak muda. Kakek tidak ingin kamu memiliki dendam, Seren. Kakek hanya ingin kamu hidup bahagia. Kakek tenang saja. Aku akan selalu berusaha untuk membuat Seren bahagia seumur hidupnya. Juda menyela pembicaraan kakek dan cucu itu sambil tersenyum menatap Seren. Part 57. Juda sedang melakukan panggilan telepon kepada Henry sambil menatap keluar jendela. Setelah selesai bercengkrama dengan kakek dan mama, Henry, apa kamu sudah menyelidiki tentang Rico? Iya, Tuan. Perusahaan Rico akan ikut tender pembangunan hotel kita di kota A. Karena harga sahamnya sudah mulai turun, jadi mereka akan bekerja sama dengan perusahaan mulia untuk mendapatkan tender hotel kali ini. Bagus kalau begitu. Tetap awasi gerak-gerik mereka dan laporkan setiap perkembangannya. Tetap awasi juga perusahaan Atmaja. Juda menutup panggilan teleponnya di saat Seren mendekatinya dan memeluk Juda dari belakang. Juda menoleh dan berbalik menghadap Seren. Mendekap Seren di pelukannya dengan begitu lembut. Memberikan kenyamanan dan kehangatan kepada istri cantiknya itu. Kamu menghubungi siapa? Tidak bisakah kamu sehari saja terbebas dari pekerjaan? Itu membuatku sakit jika terus melihatmu begitu sibuk dan berpikir banyak hal tanpa istirahat. Juda menundukkan kepala dan mencium pucuk kepala sang istri. Aku tidak apa sayang, dan aku juga hanya membiarkan Henry mengawasi Rico dan perusahaannya. Saham mereka sudah mulai turun. Seren mendongak dan memicingkan mata menatap Juda. Oh iya, tentang Rico. Apa yang sedang kamu rencanakan? Tidak ada. Hanya saja dia sedang menjalin kedekatan bersama seorang gadis. Aku penasaran bagaimana reaksi Friska jika dia tahu kalau Rico sedang dekat dengan perempuan lain. Juda menyeringai membayangkan hal itu. Lalu bagaimana dengan keluarga Atmaja? Aku ingin pergi ke rumah itu untuk melihat bagaimana kondisi di sana. Seren tertunduk dengan wajah muram. Kamu boleh mengunjungi mereka kapan saja. Aku tidak akan melarangmu. Tapi kamu harus selalu menjaga dirimu baik-baik agar tidak terluka. Aku akan selalu ingat untuk tidak membiarkan mereka menyakitiku. Karena sekarang aku memilikimu. Dan aku akan lebih berani menghadapi mereka. Sayang, pesta pernikahan seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin pesta kebun bernuansakan putih. Dengan warna hijau alami dari alam dan warna-warni bunga menghiasi sekelilingnya. Aku akan mewujudkannya untukmu sayang. Juda kembali mencium pucuk kepala Seren. Di tempat lain, Friska datang ke kantor Rico untuk mengajaknya makan siang. Pop. Hai sayang, apa kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Aku datang ke sini untuk mengajakmu makan siang. Friska datang untuk menemui Rico dengan wajah bahagia. Rico menatapnya dengan tatapan dingin sambil membereskan dokumen di meja kerjanya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Tidak ada. Hanya saja, aku begitu merindukanmu dan mulai sekarang aku akan terjun langsung mengelola perusahaan nenek. Friska mendekati Rico dan memeluknya. Tapi Rico melepaskan pelukannya dan mulai beranjak dari ruang kerjanya. Sudahlah. Ayo kita jalan. Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Baiklah. Ayo. Friska berjalan bergandengan tangan bersama Rico.
Mereka menikmati makan siang dengan suasana yang kaku. Riko, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Tidak ada. Aku baik-baik saja. Riko berbicara dengan tenang sambil memakan makan siangnya. Lantas kenapa wajahmu terlihat lesu dan tak bersemangat seperti itu? Aku sungguh tidak apa-apa. Hanya saja perusahaanku sedang mengalami sedikit penurunan harga saham. Riko makan dengan wajah yang murung. Tenanglah sayang. Kukira itu tidak akan lama. Dan saham perusahaanmu pasti akan kembali normal. Friska berusaha menenangkan Riko dengan mengelus punggung tangan Riko. Riko hanya membalasnya dengan sedikit senyum yang dipaksakan. Dari pintu restoran terlihatlah seorang gadis berjalan masuk. Dia adalah Nadia. Nadia memandang Riko dengan wajah cemburu. Riko pun melihatnya. Tapi sayang dia sedang bersama Friska sekarang. Mereka hanya bisa saling memandang saja. Friska, setelah ini aku masih ada meeting. Jadi aku tidak dapat mengantarkanmu pulang. Tidak apa sayang. Aku bisa pulang naik taksi dari sini. Baiklah kalau begitu biar aku panggilkan taksi. Oke. Riko melambaikan tangan memanggil taksi untuk Friska. Naiklah. Kabari aku jika kamu sudah sampai di rumah. Iya. Nanti aku hubungi kamu kalau sudah sampai. Cuk. Sampai jumpa lagi sayang. Friska mencium pipi Riko sebelum masuk ke dalam taksi. Riko hanya tersenyum dan menganggukkan kepala sebagai jawaban. Halo. Nadia, apa kamu masih berada di restoran? Setelah melihat mobil Friska menjauh, Riko menghubungi Nadia. Iya. Aku masih di restoran. Baiklah, tunggu aku. Aku akan kembali ke sana. Riko berjalan kembali ke restoran untuk menemui Nadia. Hai sayang. Riko tiba di restoran dan membelai rambut Nadia dari belakang. Tunanganmu itu sudah pergi. Untuk apa kamu kembali ke sini? Nadia memasang wajah kesal. Tentu saja untuk menemuimu sayang. Riko berusaha membujuk Nadia agar tidak marah dengan menggenggam tangan Nadia. Kenapa kamu tidak pergi saja bersamanya? Dia akan marah jika tahu kamu di sini bersamaku. Aku tidak peduli dengannya. Aku sudah terlanjur kecewa. Dan rasaku padanya. Riko memberikan jeda saat bicara. Entahlah setiap aku melihatnya. Aku mengingat kebodohanku karena telah mempercayainya selama ini. Wajah Riko berubah muram ketika membicarakannya. Sudahlah tidak perlu dibahas lagi. Apa kamu tidak sibuk hari ini? Tidak. Kenapa? Riko menggelengkan kepala di sela perkataannya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke mall saja? Baiklah. Mereka berdua meninggalkan restoran dan menuju ke mall terdekat dengan mengendarai mobil Riko. Mereka sangat menikmati kebersamaan yang baru terjalin di antara keduanya. Tanpa mereka sadari tidak jauh dari mereka ada mata yang melihat kedekatan di antara mereka. Sayang, bukankah itu Riko? Tapi dia bersama siapa? Wajahnya seperti familiar tapi wanita itu bukanlah Friska. Seren yang sedang berbelanja bersama sang suami menyadari kehadiran Riko. Aku sudah bilang padamu sayang. Riko sedang berhubungan dengan seorang wanita. Kita tunggu dan lihat saja bagaimana akhir dari pertunjukannya nanti. Juda mengangkat sebelah ujung bibirnya ke atas, menyunggingkan senyum yang penuh makna. Seren memicingkan matanya menatap Juda penuh rasa ingin tahu. Puan, aku jadi penasaran. Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Juda hanya membalasnya dengan tawa dan mengajaknya berjalan lagi. Mereka menuju sebuah butik. Juda memilihkan beberapa setelan untuk Seren. Sementara Juda memilih pakaian untuk istrinya. Para pelayan toko menatapnya dengan penuh kekaguman. Wah, pria itu sungguh tampan. Dia juga begitu perhatian. Iya. Lihatlah dia yang sengaja memilihkan pakaian langsung untuk pasangannya. Sungguh romantis. Sangat disayangkan karena dia sudah memiliki pasangan.
Aku seperti melihat malaikat dari surga. Dia begitu mempesona. Seren yang menyadari pandangan para wanita itu tertuju untuk suaminya pun mulai risih. Dia merasa cemburu dengan tatapan para wanita yang seperti ingin memburu Juda. Dia pun segera menghampiri Juda dan menggandeng lengannya. "Sayang, apakah sudah selesai? Baju mana yang kamu pilihkan untukku?" Seren berkata dengan nada suara yang manja. Juda pun mengernyitkan dahi, karena sang istri tidak pernah bersikap atau berkata seperti itu ketika di tempat umum. Dia hanya akan bersikap manja ketika sedang berdua saja. Seperti anak kecil, dia akan bersikap di hadapan Juda. Apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti ini? Pikir Juda tak mengerti. "Sudah sayang, cobalah beberapa baju ini." Juda memberikan beberapa pakaian untuk Seren coba. Seren pun terlihat menoleh ke arah beberapa wanita dengan sinis. Tanpa Seren tahu ternyata Juda melihat itu. Akhirnya dia mengerti alasan kenapa istrinya bersikap seperti itu di depan orang lain. Rupanya dia cemburu, gumam Juda disertai senyum. Part 58. Seren mencoba beberapa pakaian yang dipilihkan Juda dan Juda dengan sabar menunggu di kursi tunggu di luar ruang ganti. Bagaimana dengan ini? Seren keluar mengenakan salah satu dress yang dipilihkan Juda. "Bagus. Coba lagi yang lainnya." Sambil membaca majalah, Juda menunggu Seren dan memberikan pendapatnya untuk penampilan sang istri. Seren pun kembali mencoba baju yang lain. "Yang ini bagaimana tuan?" Seren kembali bertanya dengan manjanya. "Cantik. Apapun yang kamu kenakan pasti terlihat begitu cantik." Juda tersenyum menggoda sang istri. Tapi senyumannya malah membuat sang istri merasa tidak suka dan memasang muka cemberut. Karena para wanita penjaga toko ini semakin terpesona melihat Juda. "Tuan, jika aku terlihat cantik mengenakan apapun, kenapa kamu menyuruhku mencoba semua baju ini?" "Karena aku ingin memastikan semua cocok untuk kamu kenakan." Juda tersenyum menyeringai menggoda sang istri. "Tolong bungkus semua baju yang dicoba oleh istriku," pinta Juda kepada pelayan. "Baik tuan." Pelayan toko pun meninggalkan mereka berdua. "Tuan, kamu dilarang mengumbar senyumanmu itu kepada perempuan lain." Bisik Seren di telinga Juda yang disertai wajah kesalnya. Sedangkan Juda tersenyum menggoda sang istri. "Apa kamu cemburu sayangku? Kamu semakin menggemaskan. Rasanya aku ingin memakanmu sekarang juga." Seren tersipu dan memukul tangan Juda perlahan. Seren dan Juda berjalan menuju meja kasir untuk membayar semua belanjaan mereka. Tak disangkanya, wanita yang menunggu meja kasir adalah seseorang yang pernah ingin mengganggu hubungan Seren dan Juda. "Ternyata sekarang kamu kerja di sini Lani?" tanya Seren disertai senyum dengan tangannya menggandeng Juda. Juda memberikan kartu kredit platinumnya untuk membayar belanjaannya. "Iya, sekarang aku kerja di sini." Lani tertunduk malu dan mengambil kartu yang diberikan Juda. "Ini tuan, kartunya." "Terima kasih." Juda hanya mengangguk dan berjalan meninggalkan toko, membawa semua kantong belanjaan mereka. Di tempat lain Dirga dan gadis sedang menikmati minum kopi bersama. "Nak, sebaiknya besok kita pulang. Pekerjaanku banyak karena sudah cukup lama ditinggalkan. Lagi pula di sini sudah ada Juda yang akan menjaga dan melindungi dia. Kita tidak perlu khawatir lagi dengannya." "Iya. Lagi pula di sini sungguh membuatku tidak nyaman. Karena aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan." Sementara Seren dan Juda hanya sibuk bekerja. Butik juga galeri seniku terbengkalai tak diurus sementara aku di sini. "Akan kupesankan tiket sekarang juga," sambung gadis dan langsung mengambil ponsel di atas meja di hadapannya. "Tidak perlu. Kita pakai jet pribadi Juda saja," kata Dirga sebelum putrinya meraih ponsel.
Baiklah ayah, aku akan mengikuti saranmu. Seren dan Juda baru tiba di kediaman itu dan mereka pun bergabung bersama mama dan kakeknya. Hai ma, kek, apa yang sedang kalian bicarakan? Seren berjalan cepat menyapa kakek dan mamanya disertai ciuman di pipi masing-masing. Juda mengikuti dari belakang dan menyapa dengan senyum. Kami membicarakan kepulangan kami. Kami berencana pulang besok. Kenapa cepat sekali kek? Kalian tidak ingin tinggal lebih lama di sini? Seren duduk di kursi seberang kakek dan Juda di sebelahnya. Pekerjaan kami di sana menumpuk karena kami di sini. Lagi pula sekarang ada Juda yang menjaga dan melindungi kamu. Kami bisa lebih tenang sekarang. Mama dan kakek bisa pulang menggunakan jet pribadiku. Aku akan mengaturnya untuk kalian. Juda tersenyum menyarankan kepada kakek. Tentu, kami memang berencana menggunakan jet pribadimu. Oh iya, bagaimana dengan saham perusahaan keluarga Atmaja? Mama tenang saja. Saham keluarga itu masih normal. Tapi aku tidak akan membiarkan harganya naik atau turun untuk saat ini. Aku hanya akan menekannya menjadi normal saja. Aku masih menurunkan perlahan saham keluarga Riko. Juda menerangkan sambil menyeruput teh. Bagus kalau begitu, Ma. Aku berencana berkunjung ke rumah keluarga Atmaja untuk melihat bagaimana kondisi papa sekarang ini. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Mama tenang saja. Juda akan ikut bersamaku. Seren menenangkan dengan tersenyum dan gadis mengangguk setuju. Pagi-pagi sekali kakek Dirga dan mama sudah pulang menggunakan jet pribadi Juda. Seperti yang direncanakan Seren sebelumnya, mereka akan mengunjungi kediaman Atmaja untuk mengunjungi Papa Budi yang dikabarkan sakit dan ingin bertemu Seren. Juda sedang menemani istrinya ke salon terlebih dahulu, karena mereka tidak merencanakan makan bersama di rumah itu. Jadi setelah selesai berkunjung mereka akan pergi makan berdua di restoran. Tanpa Seren ketahui, ternyata di kediaman Atmaja sedang berkumpul keluarga Riko untuk membahas pernikahan antara Riko dan Friska. Friska, panggil papamu. Suruh dia turun. Keluarga Riko sudah sampai. Baik ibu. Friska bergegas menuju ruangan sang papa. Tok, dotok, dotok. Ceklek, papa. Apakah papa sudah siap? Keluarga Riko sudah menunggu di bawah. Friska masuk ke kamar ayahnya dan memanggilnya. Baiklah, sebentar lagi papa turun. Papa mau bersiap dahulu. Baiklah papa. Aku tunggu di bawah. Setelah mendapat anggukan dari sang papa, Friska kembali turun menemui keluarga Riko. Sedangkan Budi sang papa mengambil mantelnya karena dia memang sedang tidak sehat. Sesaat dia termenung memandangi cermin yang menampilkan dirinya sendiri. Bagaimana keadaan Seren sekarang? Sudah lama aku tidak mendengar kabar darinya. Apakah dia sangat membenciku? Karena semua perlakukanku selama ini terhadapnya. Terakhir kali dia pergi dari rumah ini, dia sedang terluka. Gumam Budi yang tanpa sadar menitikkan air mata. Maaf ayah, aku tidak bisa menjaga amanatmu. Aku tidak bisa melindungi Seren. Ini semua salahku. Karena aku terlalu memanjakan Friska dan ibunya. Sedangkan aku begitu keras terhadap Seren. Budi termenung mengingat pesan terakhir dari mendiang sang ayah. Selama ini aku telah berdosa pada Seren. Entah apa yang harus aku lakukan untuk membuatnya bebas dari keluarga ini dan hidup bahagia. Apa aku harus menikahkannya saja? Budi terus berpikir agar dia tidak lagi menyakiti Seren. Sudahlah, biar nanti aku pikirkan lagi. Sebaiknya aku segera turun ke bawah. Mereka pasti sudah menunggu. Budi berdiri perlahan berjalan keluar menuju pintu. Sebelum dia menuruni tangga, dari arah pintu tiba-tiba Seren masuk bersama Juda. Semuanya terdiam dan menatap kedatangan mereka. Seren, gumam Riko. Bu, untuk apa Seren datang lagi kemari?
bisik Friska kepada ibunya. Entahlah. Ibu juga tidak tahu. Yang pasti, dia datang di saat yang tidak tepat. Jawab sang ibu seraya berbisik pada Friska. Budi berjalan mendekati Seren dan Juda. Seren, kemarilah. Akhirnya kamu pulang juga. Bagaimana keadaanmu? Terakhir kali kamu terluka. Budi berjalan mendekati Seren dan memeluknya. Aku baik-baik saja, Papa. Papa tidak perlu lagi berpura-pura khawatir. Dan lagi, aku sudah memiliki seseorang yang dapat menjagaku dan melindungiku dengan baik. Seren tersenyum menatap Juda dan berusaha meyakinkan sang papa. Tuan Juda, pandangan Budi berakhir pada Juda yang berada di sebelah Seren. Dia menatapnya dengan penuh tanda tanya. Salam papa mertua. Bagaimana kabar Anda? Juda menyapa Budi dengan tersenyum dan sontak kalimat Juda membuat semua orang tercengang saling menatap satu sama lain. Papa mertua,